Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Faisal. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan ke-13 Kadetlan Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang analisis isu kontemporer. Sebelumnya kita akan berangkat dari filosofi perubahan. Berubah atau mati adalah kalimat yang dikatakan oleh Alan Dutchman dalam bukunya Change or Die. Kalimat ini nampak berlebihan, tetapi mengandung makna yang mengungkapkan betapa pentingnya sebuah perubahan. Kunci perubahan menurut Alan Dutchman, pertama, relasi atau menjalin hubungan. Dalam hal ini, kita perlu menjalin hubungan emosional yang baru dengan seseorang atau sebuah komunitas yang dapat memberikan inspirasi dan mempertahankan harapan. Kemudian repeat atau mengulangi, di mana hubungan baru memerlukan pengulangan terus-menerus sehingga membentuk pola-pola kebiasaan baru menjadi sesuatu yang alami. Ketiga, reframe atau membingkai kembali. Setelah terbiasa dengan sesuatu yang baru atau perubahan, akan memberikan pelajaran bagi kita cara-cara berpikir yang baru mengenai situasi yang kita alami dalam kehidupan. Sekarang kita akan membahas tentang arti pentingnya pembangunan SDM. Penguatan sumber daya manusia menjadi manusia unggul memiliki korelasi atau hubungan yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan global di tengah-tengah perubahan yang berlangsung cepat, baik itu dalam dunia bisnis, ekonomi, politik, dan budaya. Ada 10 skill yang harus kita miliki untuk menghadapi era revolusi industri keempat. Pertama, complex problem solving. Maksudnya, kemampuan menyelesaikan masalah dengan melakukan identifikasi, menyeleksi informasi, menentukan opsi solusi, lalu mengevaluasinya, dan melaksanakan opsi sebagai solusi dalam mengatasi masalah. Kemudian, critical thinking atau kemampuan berpikir kritis dalam memberikan feedback yang disertai alasan logis. Kemudian, creativity atau kemampuan untuk menemukan sesuatu yang unik dan original. Kemudian, people management atau kemampuan untuk mengatur yang bisa juga disebut leadership. Kemudian, coordinated with other atau kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain baik di dalam maupun di luar tim. Kemudian, emotion intelligence atau kemampuan mengatur emosi. Termasuk pula kemampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, serta memanfaatkan emosi. Selanjutnya yang ketujuh, judgment dan decision making atau kemampuan mengambil keputusan dalam kondisi apapun. Termasuk ketika berada di bawah tekanan. Kedelapan, service orientasi atau kemampuan untuk melayani baik untuk perusahaan ataupun pelanggan tanpa mengharapkan penghargaan semata. Kesembilan, negosiasi atau kemampuan untuk melakukan negosiasi dalam aspek pekerjaan walaupun sulit dilakukan. Yang terakhir, cognitive flexibility
atau kemampuan untuk switch atau pengalihan dalam berpikir sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi isu. Apa sih sebenarnya itu isu? Isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Kemudian tahapan isu ada 4. Pertama, tahapan permulaan. Pada tahap ini tidak ada isu yang tampak, namun kondisi muncul dengan jelas dan berpotensi untuk berkembangnya menjadi sesuatu yang penting. Kemudian tahap mediasi. Pada tahap ini, isu yang telah berkembang memberikan pengaruh terhadap organisasi secara jelas. Kemudian tahap organisasi adalah tahap di mana isu yang sedang berkembang menjadi topik pembicaraan yang berkembang menjadi krisis. Selanjutnya, terakhir, tahap resolusi. Jika pada tahap ini berarti adanya anggapan bahwa isu itu telah selesai. Namun, organisasi terus melakukan pemantauan dan mencegah isu itu kembali. Kemudian bagaimana sih proses pengendalian dan pengelolaan isu? Itu ada memiliki 6 fase. Pertama, fase kesadaran diri. Pada fase kesadaran diri, organisasi harus mempelajari isu untuk melakukan penelitian secara terstruktur. Kemudian fase eksplorasi, dalam fase ini telah adanya kepentingan untuk meningkat mengenai isu. Kemudian pada fase selanjutnya, fase pembuat keputusan. Pada fase ini, organisasi telah melibatkan top manajemen untuk mempertimbangkan tindakan untuk memutuskan secara tepat alternatif yang telah didapat. Selanjutnya yang keempat, fase implementasi, fase di mana pengambilan keputusan yang telah dibuat dan telah dianggap tepat dan segera melaksanakannya. Kemudian kelima, fase modifikasi adalah evaluasi terhadap program yang tengah dilaksanakan. Dan terakhir, fase penyelesaian adalah fase relaksasi bagi organisasi di mana adanya anggapan bahwa isu telah mereda dan dapat menjadi positif jika perencanaan telah dilaksanakan dengan baik. Kita masuk kepada isu-isu strategis kontemporer. Kali ini saya cuma membahasnya secara sederhana. Pertama itu adalah korupsi, kedua narkoba, ketiga terorisme, radikalisme, dan terakhir adalah hoax. Korupsi. Apa sih pengertian korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Dampak korupsi secara garis besar itu ada 2. Dampak demokrasi, korupsi pada dampak demokrasi, korupsi mempersulit legitimasi pemerintah dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Pada dampak korupsi pada ekonomi, mempersulit pembangunan ekonomi dan dapat membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Kemudian yang kedua, kita pada isu narkoba. Apa sih itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Oke, kita bahas satu-satu. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu candu, kokain, dan ganja. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan di bagian tubuh kita bahkan tidak merasakan sakit meskipun tubuh kita disakiti. Jenisnya adalah opium,
atau candu. Selanjutnya, psikotropika adalah bahan yang tidak mengandung narkotika, namun merupakan zat buatan hasil rekayasa dan dibuat dengan menggunakan struktur kimia. Contohnya adalah ekstasi. Kemudian yang terakhir adalah obat untuk bagian narkoba adalah obat terlarang. Obat terlarang ini berupa zat aditif atau zat-zat yang membuat kita ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Contohnya ada alkohol, nikotin, dan kafein. Isu selanjutnya adalah terorisme dan radikalisme. Radikalisme sendiri itu apa sih? Radikalisme adalah suatu ideologi, gagasan atau paham dengan yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Sedangkan terorisme adalah perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri terorisme dan radikalisme? Pertama, intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua adalah fanatik atau merasa dirinya selalu benar. Ketiga, eksklusif yang membedakan dirinya dengan orang lain. Dan keempat, revolusioner atau cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Isu yang terakhir yang saya akan bahas itu hoax. Apa sih sebenarnya itu hoax? Hoax adalah sebuah kebohongan atau informasi sesat yang sengaja disamarkan agar terlihat benar. Alat yang digunakan untuk melancarkan hoax pertama adalah narasi. Narasi biasanya digunakan untuk menggambarkan runtutan peristiwa seperti seolah-olah benar adanya. Yang kedua, gambar atau foto biasanya digunakan untuk menambah keyakinan pembaca akan berita bohong yang dibuatnya. Kemudian alat yang digunakan selanjutnya adalah video. Biasanya digunakan untuk menggambarkan peristiwa secara lebih nyata. Yang keempat adalah meme. Biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan terakhir adalah media massa. Biasanya digunakan sebagai alat atau sarana untuk menyebarkan hoax pada khalayak ramai secara serentak. Demikianlah paparan ringkas dari saya tentang materi isu-isu kontemporer. Mohon maaf karena masih banyak kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.